Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Gimana nih New Year-nya? Sekarang udah 2025 ya. Kerasa loh, ini Grisel adalah kali pertama di 2025 untuk melakukan podcast dokter kita. Dan hari ini tentunya fresh banget ya, Grisel nggak sendiri. Ditemenin sama dokter-dokter cantik, dua bidadari di kanan dan di kiri. Asik. Aduh, ini Grisel jadinya kecentet gitu ya dok ya. Ini Grisel benar-benar kayak kebanting segala rupa pokoknya mah ya. Ini dua-duanya cantik kanan dan kiri. Grisel sudah ditemenin sama dua narasumber. Yang pertama ada dokter gigi Fatimah Nurul Iza. Ini dia, aduh dokternya cantik banget ya. Halo. Halo warga Cianjur. Oke, halo dokter. Dan juga sebelah kiri Grisel ada dokter Jillian Grace Ganda. Halo. Halo semuanya. Oke, aduh, ini cantik-cantik. Grisel mah nih jadi deg-degannya tuh bukan deg-degan mau podcast, deg-degan takut kalah saing. Enggak ya? Enggak dong ya, jangan kalah saing ya. Aduh, hari ini temanya tuh menarik banget. Karena lagi musim banget juga. Tahu nggak sih tema hari ini apa? Hari ini hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 kita akan membahas mengenai plus minus pemasangan veneer gigi. Tentunya ya dong, udah ada dua narasumber dokter-dokter gigi. Kita akan membahas mengenai gigi. Jadi kita membahas mengenai veneer gigi hari ini. Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat. Udah sarapan belum tadi? Udah dong. Udah dong. Semangat banget ya hari ini. Semangat untuk menyapa warga Cianjur. Oh deh, asik banget. Oke, luar biasa ya. Dokter gimana dok? Apa kabar? Luar biasa. Baik juga ya, alhamdulillah. Pokoknya semuanya kita harus sehat dong. Ini kan karena baru awal tahun. Ini kita starting point untuk melanjutkan kehidupan di 2025. Ya kan? Jadi kita harus semangat banget hari ini. Oke. Dok, tadi seperti yang sudah tadi aku bahas di awal, kita akan membahas mengenai tentunya tentang gigi. Karena aku ngobrol sama dokter gigi hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai veneer gigi. Mungkin orang lain ada yang baru mengenal istilah ini. Ada juga mungkin yang sudah mengenal istilah ini. Tapi ini tuh lagi musim banget kan dok. Tapi kita nggak tahu sebetulnya tuh dari dokter gigi sendiri tuh ini recommends nggak sih? Atau misalnya ini tuh baik nggak sih? Resikonya apa? Atau mungkin ada yang masih belum paham apa itu veneer gigi. Jadi kita akan bahas dari awal ya dok ya. Oke, boleh dong dok dijelasin dulu veneer gigi itu apa sih? Silahkan. Baik teh, jadi sebenarnya veneer gigi ini dia selapis tipis bahan ya, biasanya dia komposit ataupun porselen, dan dia bakal ditempel ke depan gigi. Jadi bagian depannya aja yang ditempelin sama bahan ini gitu. Nah untuk fungsinya itu untuk apa? Biasanya itu untuk memperbaiki estetik gitu. Jadi kalau biar kalau senyum giginya itu jadi cantik banget seperti itu. Jadi dia bisa buat ngubah bentuk, bisa buat ngubah warnanya juga. Jadi buat mempercantik gigi kita lah seperti itu. Mempercantik ya. Oh, jadi yang putih yang kalau misalnya warga Cianjur nih sering lihat. Ya saya tuh jadi sering lihat karena sekarang tuh memang lagi happening banget gitu loh, Dok, gitu kan. Saya juga sempat ditawarin soalnya mau veneer gigi enggak gitu kan kayak tapi saya mah udah jadi nggak pede justru karena kalau misalnya kayak Mentos, aduh sebut merek nggak apa-apa. Kalau kayak Mentos banget dirinya takut, benar nggak sih? Iya. Karena kalau misalnya, sumpah dok ganggu banget. Aku kalau misalnya ngobrol sama atau misalnya ngelihat gitu orang pakai veneer gigi yang putih banget, putih itu kayak too much sih ya menurut aku gitu. Jadinya kayak ganggu sebenarnya penglihatan kita. Aduh bisa nggak sih nggak usah diri. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Mungkin orang pedenya kayak gitu kan veneernya. Jadi berubah warna menjadi sangat putih gitu ya. Putih. Oh jadi itu tuh hanya ditempel di depan aja ya dok? Ditempelin ke depan gitu. Ditempel? Gitu, iya. Oh, berarti konsepnya kayak ini kali ya, kayak nail art gitu nggak sih? Tapi Bisa. mirip-mirip sih. Mirip kayak ditempel dari kan? depan giginya kita ambil sedikit, dia habis itu tempel pakai bahan gitu. Diambil sedikit maksudnya gimana dok? Kikis kita Tuh. Nah itu dia Dikikis. makanya sebenarnya kan kalau tadi Teteh tanyakan bahaya apa enggak, sebenarnya
mau dibilang bahaya juga enggak, karena emang ada juga kondisi yang memang seharusnya dia digunakan veneer karena ya beruntunglah kita yang punya gigi sehat. Tapi kan ada juga gigi yang emang secara tumbuh dia sudah ada kelainan struktur gitu ya. Betul. Atau misalnya giginya ada yang retak-retak, ada yang patah sedikit, atau misalnya giginya dia bercelah tapi kalau untuk dibuat behel sepertinya prosesnya lebih lama gitu ya. Kalau untuk mau yang lebih instan, opsinya salah satu veneer. Makanya kalau dibilang veneer itu bahaya atau enggak, jawabannya ya enggak. Karena emang ada kondisi tertentu yang harus menggunakan veneer ini. Nah, tapi yang Teteh bilang tadi itu juga tuh yang yang putih banget ya, yang kayak Mentos ya. Yang Mentos bener nggak sih Dok? Kalau aku kan, ya itu termasuk kan ya veneer itu, maksudnya veneer itu seputih itu kah? Jadi bisa gitu. Soalnya kan ini kelebihannya daripada bleaching tuh ya, kan bleaching juga buat mutihin gigi. Kalau bleaching tuh dia cuma bisa naiknya cuma sedikit doang gitu, kayak 2 tingkat maksimal biasanya. Nah, kalau pakai veneer ini kita bisa kayak naiknya bisa lebih tinggi lagi gitu, sesuai sama pasien mau gitu. Jadi lebih sesuai lagi lah. Kalau mau seputih itu ya kita pastinya bakal saranin buat yang lebih natural sih sebenarnya. Tapi kalau emang pasiennya emang maunya seperti itu ya pasti kita buatin juga seperti itu. Nah, tapi perlu di highlight juga pembuatan veneer ini tuh harus di dokter gigi ya. Nah, ini dia. Ya. Harus di dokter gigi, bukan di tukang gigi, bukan di salon gigi. Klinik-klinik kecantikan yang dilayaninya bukan oleh dokter gigi itu patut dicurigai sih. Bahkan harus dihindari ya. Nah, karena emang banyak sih efek sampingnya. Nah, itu dia takut. Karena tadi ya, aku dengernya aja ngeri, Dok. Maksudnya kan, dulu juga sempat sih di-mention sama Dokter Ratih ya, bahwa pemasangan veneer gigi tuh kayak gitu, dikikis dulu, kemudian ditempel gitu kan. Itu kan kayak, ya makanya tadi aku bilang, apakah kayak nail art? Iya, seperti itu ternyata, dan agak ngeri ya. Gigi loh. Gigi, kikir gitu kan. Gigi itu kan bukan cuma untuk estetika ya, tapi kan gigi juga kita gunakan sebagai untuk makan. Untuk apalagi kalau kita minum dingin, kan berasa tuh ada ngilu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita veneer dikikis, nah itu kan pasti ada bagian gigi yang akan terkikis dan menyebabkan lebih sensitif lah. Nah, kalau misalnya kita lakukan perawatannya di non profesional, nah kita nggak tahu nih kikisannya sebanyak apa. Kalau takutnya ekstrim malah jadi sangat ngilu kan, malah mengganggu kenyamanan, bukan mengganggu estetikanya aja. Betul. Ditambah lagi estetikanya itu kalau warnanya terlalu ekstrim tapi betul Dok, aku tuh ini cerita lagi jadinya ya gitu kan. Aku pernah juga nemuin kasus, maksudnya ketemu sama orang gitu, dia pakai veneer, kemudian tiba-tiba veneernya copot di tengah-tengah. Itu kan sangat amat mengganggu. Selain mengganggu banget untuk dia, ya sangat mengganggu untuk saya dong yang melihat gitu kan. Jadinya kan sangat jomplang banget. Dan juga kayaknya kalau misalnya aku pikirin gitu ya, veneer itu kan gigi yang maksudnya nggak bisa diganti. Kuku bisa numbuh, lah gigi bisa numbuh lagi nggak? Nah, itu dia bikin pusing ya kan, gitu. Jadi sebenarnya veneer itu diperbolehkan asal di profesional gitu. Betul ya Dok. Betul sekali. Mungkin Dokter Jo mau jelasin karena emang nggak semudah itu ya bikin veneer ini gitu. Emang kita perlu perhitungan juga, kita perlu perhatiin juga bentuk gigi itu kayak apa gitu. Kalau misalnya asal ditempelin jadi kebesaran, atau misalkan menutupi gusi itu ya, itu bisa bahaya banget buat kesehatan giginya. Jadi makanan bisa numpuk di atas sana, nantinya bisa menyebabkan ke penyakit gusi seperti itu ya. Nanti abis itu bisa lama-lama giginya goyang atau giginya nanti jadi bau juga. Itu bisa itu tuh yang paling sering tuh. Karena abis itu nutupin si gusi nih, jadi kelebihan. Jadi harusnya giginya segini, dia pasang di sini gitu, nutupin si gusinya. Iya, jadi makanan numpuk situ. Susah kan gusinya jadinya kan. Nah, itu lama-lama jadi bau mulutnya. Pantesan. Aku kalau misalnya baca, emang dasar warga TikTok suka ada aja gitu ya komen-komenannya. Ada nih yang pernah siapa gitu ya, atau lagi happening dibully lah gitu ya. Terus komenannya tuh, tebak bau mulutnya. Dia pakai veneer gitu kan, veneernya yang too much lah ya, yang putih banget. Kemudian juga gigi kelinci gitu kan. Terus kayak memang iya juga sih, aku mikirnya itu gimana ya? Perawatannya tuh gimana Dok? Apakah bisa menghindari bau itu? Karena tadi dokter bilang kan tertutup ya, sedikit menutupi gusi. Nah itu gimana perawatan? Itu kalau misalnya biasanya kalau yang kurang ahli ya, jadi nempel di sini, padahal harusnya tetap di sini gitu.
Nah, makanya disaranin tetap di dokter gigi aja, karena dokter gigi kan udah tahu kan bentuk gigi itu kayak apa dan seharusnya kayak gimana, karena kan dia ini ya nggak bisa diulang lagi gitu. Kalau giginya udah dikikis kan nggak bisa balik lagi. Betul. Jadi benar-benar harus dipertimbangin, dan setelahnya itu juga perawatannya tuh lumayan banget ya Teh ya. Jadi kayak kita benar-benar tetap harus rajin banget sikat gigi. Auto maintenance juga lumayan. Harus pakai benang gigi, bersihnya tuh benar-benar harus bersih. Boleh dong step by step deh Dok, kayak gimana tuh perawatannya? Sebenarnya sih kayak biasa aja ya kita kayak biasa punya gigi ya. Cuma ya lebih diperhatiin aja, karena bukan berarti giginya tuh nggak akan bisa bolong lagi karena udah ditempel veneer gitu. Bisa aja masuk lewat celah-celah gitu kan dari yang veneernya itu. Nah kalau udah berlubang nanti veneernya bisa lepas gitu. Jadi veneernya juga nggak selamanya gitu, tidak untuk selamanya nempel di gigi ya. Dia paling lama ya 5-15 tahun lah ya, tergantung kita perawatannya. Kirain aku 5-15 bulan lah ya. 15 tahun lah lama sih, lumayan Dok ya. Tapi bisa itu kan kalau lepas kita harus pasang lagi, soalnya nggak mungkin kita biarin terbuka gitu aja, karena kalau udah dikikis giginya pasti lebih sensitif gitu. Jadi harus udah komitmen nih kita mau veneer gigi, nah kita harus ya komitmen. Abis kalau lepas kita harus pasang lagi. Terus kayak kalau misalkan gigit yang keras-keras di depan itu ada rawan juga pecah, bisa pecah karena kan dia tipis, veneer ini kan tipis kan. Kalau misalkan kita gigit yang keras-keras dia bisa pecah. Kalau misalnya kita dorong nih rahang bawahnya, kita maju ke depan terus dia nyenggol yang atas, bisa lepas kayak gitu. Iya, betul. Makanya emang itu dia harus rajin gitu untuk merawatnya seperti veneer, mulai dari sikat gigi tadi ya, terus pakai benang gigi atau flossing untuk bersihin sela-sela giginya, terus hindarin makanan-makanan yang keras ya berarti. Sama kebiasaan yang paling sering tuh buka-buka bungkus makanan pakai gigi. Nah, itu juga harus dihindari. Temen aku buka botol. Waduh, udah nggak bisa tuh kalau udah pakai veneer sih udah nggak bisa. Terus kayak ya gigit-gigit kuku itu juga harus dihindari lah kalau emang udah komit mau pemasangan veneer. Boleh diulang nggak sih Dok, apa aja yang mengharuskan kita untuk bisa menggunakan veneer itu sendiri? Kriteria pasien itu seperti apa? Kalau yang paling sering sih pasti alasannya estetika ya. Karena karena ingin meningkatkan kecerahan percaya giginya. Diri dia dengan cerah giginya gitu ya. Untuk mencerahkan giginya. Terus ada juga kondisi-kondisi emang kondisi giginya yang harus pakai veneer, kayak yang tadi aku bilang, kerusakan struktur. Jadi emang dia dari awal giginya tumbuh. Gigi kan ada beberapa lapisan ya, ada email yang paling luar yang warna putih, kemudian di dalamnya ada dentin yang warnanya sedikit kekuningan, terus di dalamnya lagi ada saraf. Nah, ada nih kasus pasien yang emang lahir dengan kondisi emailnya ini tuh udah rapuh. Jadi secara warna dia putihnya bukan kan kalau kita putihnya kayak agak translucent gitu ya, jadi kayak agak transparan. Nah kalau dia tuh lebih opak kalau kita bilang, jadi lebih putih gitu. Dia secara struktur emang kurang kuat gitu. Pematangan si emailnya ini tuh kurang, jadi emang kondisi seperti itu butuh pemasangan veneer gitu. Atau misalnya pada kasus yang celah gigi tapi celahnya bisa bilang cukup kecil dan tidak pasiennya menolak untuk perawatan behel karena prosesnya lebih lama, bisa juga dengan veneer gitu. Atau pada kasus yang ada retakan kecil gitu, itu juga bisa. Ngomong-ngomong tadi aku jadi keingetan soal gigi kelinci. Apakah gigi kelinci itu juga termasuk dari veneer, Dok? Itu bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan kita mau bikin gigi kelinci, itu bisa aja tambahin veneer gitu. Jadi biar bentuknya lebih turun sedikit gitu kan. Jadi kelihatan enggak. Tapi itu tetap harus ke profesional ya. Iya dong. Karena kondisi gigi kita itu kan lagi-lagi fungsinya ya buat makan ya. Jangan sampai gigi kelincinya malah jadi over dan mengganggu ketika makan, yang ujung-ujungnya bukan jadi cantik tapi malah retak giginya. Jadi rusak kesananya lagi ya kan, Dok? Ketika menggigit bebannya terkonsentrasi di gigi kelinci itu pasti kan. Kalau misalnya ukurannya kurang sesuai lah. Iya sih memang ya, jadinya bukan cuman kita jangan hanya emang sih gitu ya, cantik itu menyakitkan gitu ya. Tapi yang nggak gitu juga, ingat sesuatu yang berlebihan itu akan sangat bahaya wargi Cianjur. Jadi jangan hanya terlena deh, nanti aku bakal cantik kalau di foto jadi
gitu. Jangan cuma itu yang dipikirin, kesehatannya juga. Karena nanti kalau misalnya udah nggak sehat, nah ini dia nanti PR lagi untuk kita merawatnya, untuk kita ngobatinnya gitu. Nah kita sekarang ngomongin soal resiko ketika kita sudah menggunakan veneer ini, Dok. Adakah resiko yang sangat berbahaya? Yang sangat berbahaya sih sebenarnya enggak ya Teh ya. Nggak ada, aman-aman aja lah ya. Aman-aman aja. Tapi balik lagi kalau misalnya pasangnya di dokter gigi, wargi Cianjur tuh dokter gigi, bukan dokter gigi. Yang lainnya. Oke. Jadi kalau ya resiko paling yang kayak tadi yang ada kemungkinan dia patah, ya gimana pun yang namanya buatan manusia pasti ada lah risiko kekurangannya ya. Betul. Kalau misalnya kita tidak maintain dengan baik, dengan menghindari yang keras-keras tadi ya itu ada risiko patah. Kemudian yang kedua adalah karena ada proses pengikisannya. Sebenarnya ada sih veneer yang tidak perlu dipreparasi, dikikis, tapi itu tergantung kasusnya lagi ya, dilihat kasus pasiennya, case by case. Nah, karena sudah ada pengikisan gigi, maka gigi itu tidak akan tumbuh lagi. Jadi kan yang kita ambil bagian si emalnya itu. Nah, bagian emal itu tidak akan tumbuh lagi. Jadi ketika sudah dikikis, gigi itu ada kemungkinan untuk menjadi lebih sensitif. Nah, tapi dokter gigi pun juga harus mengukur nih ketebalannya berapa yang bisa kita ambil gitu agar tidak terjadi hipersensitivitas itu. Makanya pengikisannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan dengan ketipisan yang cukup lah, jangan terlalu ekstrim. Nah, kalau misalnya dilakukannya di non profesional, kita nggak tahu pengikisannya seberapa banyak. Nah, itu ya risikonya risiko hipersensitif ada. Nah, tuh. Terus selain itu juga ya Teh ya, kalau misalkan udah pasang itu kita kan harus rawat bener-bener ya. Biasanya itu disaranin juga buat pakai yang namanya night guard. Jadi kalau malam-malam takutnya kan kita nggak nyadar ya, kita suka kerot-kerot gitu. Nah, iya. Gitu kan. Takutnya lepas semuanya gitu. Ya, jadi mendingan harus pakai namanya night guard gitu. Jadi kayak dia buat melindungi gigi ya pada malam-malam supaya kita kalau kerot-kerot tuh nggak kenapa-napa. Oke. Ini kita masih akan membahas ini, tapi sebelumnya Grisel akan ngingetin juga nih untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar veneer gigi ini dan tentunya seputar gigi juga nih, mumpung ada dokter giginya langsung, silahkan tuliskan di kolom komentar ya wargi Cianjur. Kita tunggu banget loh pertanyaan-pertanyaan cantiknya. Pertanyaan gantengnya juga. Bisa nanti sirik Dok ya, yang ganteng gak disebut. Oke, tadi kan udah ada beberapa yang kita bahas. Kalau misalnya secara nggak langsung tadi ada beberapa plus minusnya juga gitu. Ada lagi nggak sih Dok plus minusnya? Selain yang tadi udah kita bahas, tadi kan berarti plusnya bisa untuk kecantikan, kemudian juga, tapi minusnya juga kalau misalnya dipasang di non ahli gigi, maksudnya profesional medis lah ya gitu, akan menjadi justru sangat beresiko bagi kesehatan gigi dan mulutnya tentunya gitu ya. Ada lagi nggak sih Dok plus minusnya yang lain? Mahal. Ya, betul juga. Iya nggak sih, tentunya mahal nggak sih Dok? Mahal, iya mahal. Mahal. Tapi sebenarnya ada beberapa ini sih, kayak tipe-tipenya gitu. Boleh dibahas Dok? Boleh. Jadi kalau tipe-tipenya pertama dari prosedur pemasangannya ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, direct, indirect gitu. Direct itu artinya kita pasien datang langsung kita kerjain di hari itu juga dengan bahan kedokteran gigi. Jadi satu kali kunjungan selesai. Nah itu bahannya biasanya menggunakan komposit, resin komposit dan bisa dibilang itu biayanya yang paling rendah lah dibanding tipe-tipe yang lainnya. Kalau yang kedua tuh ada yang tidak langsung, itu yang indirect. Jadi pasiennya dikikis dulu, terus kita lakukan pencetakan, kemudian baru dibuat di laboratorium tuh untuk si porselennya itu. Nah karena bahannya menggunakan porselen, maka biayanya relatif lebih tinggi. Nah, sekarang tuh ada lagi teknologi yang makin canggih. Apa tuh, Dok? Jadi kalau veneer itu tuh ketebalannya sekitar berapa ya? 0,5 sampai 0,7 mili gitu ya. Ini ada lagi yang bikin dia lebih tipis. Nah, kalau lebih tipis tuh dia bisa sampai 0,1 sampai 0,2 mili gitu. Jadi itu teknologi yang lebih canggih ya. Jadi veneernya emang tipis banget. Penyikisannya juga tipis atau bahkan tidak dikikis sama sekali. Nah, itu pasti tentunya harganya ternyata bisa ya. Bisa, tapi tergantung kasus dan biayanya juga lebih tinggi.
tergantung mulut. Ya, bisa aja gitu. Jadi tadi ternyata ada juga yang tidak dikikis gitu ya, sangat tipis juga gitu ya, vinirnya, tapi ternyata ya membutuhkan biaya lebih tentunya. Dan tergantung kasusnya juga sih, jadi nggak semuanya bisa pakai bahan itu gitu. Oh, itu kayak gimana tuh dok? Kalau yang nggak dikikis itu, dia biasanya karena emang misalkan giginya ada yang patah di bawah gitu misalkan. Nah itu bisa tuh nggak dikikis dulu, jadi kita tambahin aja di bawah tuh. Oke. Buat mempercantik bentuk lah ya lebihnya. Kalau misalkan mau memperbaiki warna, harus dikikis gitu. Harus dikikis ya, wargi Cianjur. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, sudah. Oke, kita akan coba bacakan satu persatu pertanyaannya ya, Dok. Selamat pagi, Dok. Dari William 0506. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya, di luar tema, kalau ada benjolan di gusi apakah berbahaya? Soalnya kadang ada, kadang hilang. Terima kasih. Coba jawab. Benjolan di gusi ya, kita harus lihat sih kondisi kasusnya, karena macam-macam ya benjolan di gusi itu. Ada yang dia karena radang karena ada karang gigi gitu. Kalau seperti itu berarti harus dihilangkan karang giginya. Kemudian kita evaluasi apakah benjolan tersebut ngempes atau berkurang atau bahkan hilang, atau masih tetap ada. Kalau misalnya masih tetap ada, ya baru kita observasi lagi nih penyebab-penyebab lain yang sekiranya bisa menyebabkan benjolan tersebut. Kalau berbahaya atau enggak, ya harus dilihat lebih lanjut ya, harus dilihat kondisi langsungnya gitu. Betul, jadi untuk Kang William ya, disarankan untuk langsung saja periksakan ke dokter gigi langsung di RSUD Sayang tentunya ya, biar supaya kita tahu nggak tebak-tebakan jadinya ya, ini tuh apa, benjolan apa gitu kan. Nanti kalau misalnya syukur-syukur itu adalah bukan benjolan yang parah gitu kan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya beda cerita dengan ini tuh si kecil-kecil cabai rawit takutnya gitu ya, jadi kita nggak ada yang tahu, mendingan langsung saja konsultasikan ya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Mana ini? Dari selanjutnya ya? Boleh di blok? Oke. Dari ibu apa bapak? MGANPS_. Dok mau tanya, kalau pasang vinir harus diganti-ganti nggak vinirnya? Oke. Kayak kalau misalnya pasang behel kan, kayak ada yang harus diganti ya dok ya, karetnya entah apanya gitu. Kalau vinir tuh gimana? Kalau vinir sih enggak ya, kecuali dia udah lepas dan pecah gitu, itu harus diganti. Tapi kalau misalkan nggak ada keluhan, udah puas sama bentuknya, warnanya, itu sih nggak harus diganti sih, gitu. Karena dia emang sifatnya permanen ya hitungannya ya. Permanen ya. Sejauh tidak ada keluhan tidak perlu diganti, tapi yang mungkin yang lebih sering butuh diganti itu yang direct composite tadi. Karena kan dia ada sifat menyerap warna ya. Apalagi kita makan juga ya kadang nasi padang ya. Kopi gitu ya. Makanan-makanan yang berwarna itu kan bisa membuat stain dan perubahan warna di bahan vinir tersebut ya. Jadi kalau misalnya emang warnanya sudah berubah dan dirasa perlu perbaikan, ya bisa datang lagi ke dokter gigi untuk dilakukan perawatan lanjutan gitu ya, buat mengupgrade warnanya. Tadi kan konsepnya kalau vinir itu lama ya? Iya, permanen gitu. Sih, tapi ada kadaluarsanya nggak sih dok? Sejauh nggak ada keluhan, aman aja. Aman. Jadi nggak ada yang misalnya tadi sekian tahun kemudian gitu kan harus. Nah biasanya kan emang mungkin setelah sekian tahun dia ini ya, kita misalkan kalau rawatnya kurang bagus gitu, biasanya bisa lepas kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau selama kita rawat dengan baik, itu harusnya bisa lebih lama lagi gitu. Dan kan seharusnya pasien itu kan punya periodic follow up ya, betul. Per 6 bulan sekali biasanya. Nah, itu dia. Per 6 bulan sekali dia datang, ya kita sekalian evaluasi giginya apakah perlu diganti atau cukup diobservasi lagi aja per 6 bulan kemudian gitu. Dan ini bukan cuma vinir doang, tapi untuk semua kasus, kalau kalian nggak ada keluhan sakit gigi itu tuh 6 bulan sekali harus ke dokter gigi. 6 bulan sekali ya? Saya juga maksudnya. Nggak tahu kenapa rasanya itu susah banget, tahu saya wargi Cianjur ya. Tahu banget gini sel. Kayak sebenarnya bukan susah sih, mager aja kan. Tapi coba dilihat.
dokter-dokternya cantik kayak gini. Masa nggak mau? Udah aja kalau misalnya dokternya cantik kayak gini mah ya udah nggak takut jadinya ketemu sama dokter. Aduh, mending gelis dokter teh gitu kan sambil diperiksa ya. Gitu. Iya, jadinya nggak takut. Ayo dong periksakan kesehatan gigi dan mulut ya di RSUD Sayang. Jadwalnya Senin sampai Sabtu ya ada ya? Sampai Jumat kalau untuk dokter gigi umum. Oke. Kalau konservasi Senin sampai Jumat. Bedah mulut Senin, Rabu, Jumat untuk polinya. Mantap tuh ya. Jadi silakan aja. Atau misalnya nanti mau tanya-tanya, silakan langsung saja DM ke Instagram RSUD Sayang. Nanti akan dibalas. Gercep. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Nazia. Selamat siang, Dok. Ini udah siang ya? Ini masih pagi. Selamat pagi dong. Selamat pagi dong. Apakah menyakitkan proses tindakan Vinir itu? Emang beda ya? Vinil dan vinir? Itu apa ya? Vinil tuh keramik nggak sih? Mungkin masuk vinir kali ya. Vinir. Oke. Nah, ini sebenarnya persepsi nyeri atau sakit tiap orang tuh kan beda-beda ya. Tuh. Mungkin ada yang dikikis sedikit itu nggak kerasa apa-apa, ada yang dikikis sedikit udah sangat-sangat ngilu gitu. Jadi sebenarnya tergantung masing-masing orang lagi sih, balik lagi ya. Tapi seharusnya sih secara keseluruhan ini nggak semenyakitkan itu ya. Paling kayak terasa aja ngilu-ngilu sedikit mungkin. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari ini ibu ya. Abkia 17. Selamat pagi, Dok. Kalau karang gigi apa bisa pakai BPJS? Apa bisa? Bisa biasanya ke vaskes tingkat pertamanya itu bisa tindakan scaling jika emang diindikasikan untuk scaling dan kita biasanya ada kuotanya per tahun. Jadi ada per regio per tahun gitu. Jadi per regio tuh artinya cuma satu apa ya istilahnya? Setengah rahang. Gitu. Oh gitu. Ya, dan yang biasanya kita utamakan adalah yang memang diindikasikan untuk dilakukan tindakan scaling. Jadi misalnya emang sudah ada penyakit gusi, nah itu bisa dengan BPJS. Oh, oke. Oh ya, dan ngomong-ngomong soal BPJS, apakah Vinir ini tanggung BPJS? Karena Vinir ini kan dia lebih kosmetik ya, estetik ya, buat kecantikan aja. Jadi yang pastinya nggak di cover ya. Jadi semuanya out of pocket, jadi kita harus bayar secara mandiri gitu. Tidak ditanggung BPJS-nya. Cantik itu perlu biaya. Ya, jangan mau di BPJS atuh guys. Harus modal ya. Tapi ya apapun itu nanti silahkan boleh-boleh saja jadinya ya Vinir itu. Boleh silahkan nanti konsultasikan kembali bersama dokter giginya tentunya. Oke, ini sepertinya masih adakah yang mau dibahas, Dok? Karena mengingat waktu juga kita sudah menunjukkan pukul. Mungkin ini ya keadaan gigi yang nggak bisa dipasang Vinir. Iya. Apakah semua gigi itu bisa dipasang Vinir, Dok? Iya juga. Tadi aku bisa. Jadi kalau misalkan emang orangnya ada tadi kerot-kerot gitu, disarankan sih tidak karena bisa langsung lepas. Terus kalau misalkan ada penyakit gusi ya, jadi radang gusinya, terus gusinya udah kayak ini gusinya udah di atas, udah kelihatan akarnya. Gitu itu juga nggak bisa karena kalau dipasang nanti giginya jadi kelihatan panjang banget gitu. Mungkin Dokter Fatimah mau nambahin? Sudah sih ya. Udah sama dokter ya. Ini tapi ada satu question lagi. Oh, ini dari Awi Queen, kakak yang pink cantik banget, dokter. Terima kasih dong, Dok. Terima kasih. Agak dipaksa sama Gisel ya. Oke. Satu lagi, last question ya ini. Oke. Ada dari Maria_Susana. Dok, di RSUD Cianjur ada pemasangan buat behel enggak? Tidak kebetulan ada. Di RSUD ini adanya spesialis konservasi gigi dan bedah mulut. Sedangkan untuk pemasangan behel itu dilakukannya di spesialis ortodonti. Jadi jadi untuk pemasangan behel bisa dilakukan ke klinik mandiri saja. Nah gitu. Klinik mandiri ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada pemasangan behel di RSUD Sayang. Dan silahkan mungkin bisa di klinik mandiri lainnya karena dokter spesialisnya tadi ya. Ortodonti kalau untuk behel.
Oke, nggak kerasa ini 30 menit sudah. Wargi Cianjur, kita ngobrol-ngobrol di sini dari A sampai Z. Walaupun sebenarnya masih banyak banget sih yang pengen aku sampein, yang pengen aku tanyain ke dokter-dokter. Tapi biar nanti kita akan ada podcast lagi selanjutnya bersama dokter-dokter cantik di sini ya. Tapi sebelum pamit dok, adakah yang mau dokter sampaikan sebagai closing statement tentang tema hari ini? Silakan dok. Siapa dulu? Mungkin kalau untuk tentang pemasangan veneer ya, memang menggiurkan ya karena bisa meningkatkan estetika, meningkatkan kepercayaan diri kita. Tapi harus di-mention kalau perawatan gigi itu harus ke dokter gigi, bukan ke ahli gigi ataupun tukang gigi ataupun salon gigi ya. Karena gimana pun gigi ini dia punya fungsi untuk kita makan, untuk kesehatan diri kita juga. Jadi harus dijaga dengan baik dan pastikan percayakan gigi kalian ke yang memang ahlinya, yaitu dokter gigi. Itu sih. Begitu. Dok. aduh, jadi kaget ya ditembak sama Grisel. Silakan dok. Ya, jadi ya pastiin kalau misalkan emang mau veneer itu kan bener-bener mantep, udah komitmen, harus dijaga, harus dirawat banget. Jangan lupa sikat giginya, flossingnya juga ya, pakai benang gigi. Dan pokoknya veneer ini kan dia susah banget maintenance-nya, jadi pastiin kalian bener-bener udah mau gitu. Intinya kita harus tahu bagaimana kondisi kita masing-masing ya dok ya. Jadi kita udah tahu, oh ini kondisi gigi kita kayak gini. Jadi kita juga udah tahu resiko yang akan kita hadapi kayak gimana. Begitu wargi Cianjur, terima kasih banyak dokter cantik-cantikku. Dua dokter cantik yang sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel, berkenan hadir hari ini. Semoga dokter sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitas ya. Terima kasih juga tentunya untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok RSUD Sayang Kabupaten Cianjur dan like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Tentunya saya Grisela Dita Fredeanti dan aku dokter gigi Fatima. Saya dokter gigi Gillian. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.